Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sadal Pahlawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca berita masih tentang Anies Baswedan, ya, masih terkait dengan Anies Baswedan tentang kelanjutan dari safari politik ke berbagai daerah. Kali ini Anies Baswedan melakukan roadshow politiknya ke Papua, ya, ke bumi Cendrawasih. Dengan judul Tiba di Papua, Anies disambut hangat tokoh adat dan relawan. Kali ini saya kutip dari medcom.co.id. Langsung saja saya bacakan beritanya. Jayapura Jayapura bakal calon presiden dari Partai Nasional Demokrat. Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke bumi Cendrawasih. Kedatangan Anies ini di Jayapura disambut tokoh adat setempat sebagai tanda persahabatan dengan masyarakat Papua. Anies tiba di Bandara Sentani, Jayapura sekitar pukul 15.30 WIT. Sekelompok anak muda menyambut dengan tarian Cendrawasih khas Kampung Ifar Besar, Distrik Sentani. Anies juga dipakaikan mahkota adat masyarakat Papua serta dikalungkan noken. Senang sekali bisa kembali menginjakkan kaki di tanah Papua. Begitu mendarat merasakan udara segar, sambutan yang hangat, suasana persaudaraan yang amat kuat. Saya bersyukur sekali hari ini bisa kembali dan benar-benar berharap selama 2 hari ini bisa berkegiatan bersama, bersilaturahmi, berdiskusi, dan menikmati suasana kebersamaan di tanah Papua, Jayapura, kata Anies di Jayapura, Kamis 8 Desember 2020. Sementara itu, kata Dewan Adat Suku Wilayah Tanah Tabi Daniel Toto mengatakan, penjambutan ini merupakan bentuk diterimanya Anies di tanah Papua. Tidak hanya di bandara, relawan Anies di Papua juga meramaikan ruas-ruas jalan menuju pusat kota Jayapura. Menurut Toto, aksi penolakan atas kedatangan Anies ke Papua tidak terelakkan. Namun ia menilai hal itu wajar dan tidak akan mengganggu berlangsungnya agenda safari politik Anies di Papua. Mereka datang kemari untuk menjemputnya. Jadi ini menandakan bahwa beliau memiliki basis-basis selain di Jawa, tapi di Papua juga banyak basis yang menjadi kekuatan bagi Anies untuk maju presiden 2024, ujar Toto. Sejumlah kegiatan telah menanti Anies di tanah Papua. Salah satunya perayaan Natal Nasional. Anies akan berada di Papua selama 2 hari, yaitu dari 8 sampai 9 Desember. Kunjungan ini merupakan lanjutan dari safari politik yang digelar di Aceh, Sumatera Barat, dan Riau pada pekan lalu. Di sisi lain, DPP Partai Nasdem membantah safari politik Anies untuk kampanye. Safari politik Anies merupakan upaya mengenalkan figur Anies kepada masyarakat sebagai bakal calon presiden hasil deklarasi Partai Nasdem 3 Oktober silam. Selanjutnya, Anies dijadwalkan bertolak ke Sulawesi Selatan. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, kedatangan Anies Baswedan ke Papua sebagai salah satu bentuk silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri kepada tokoh adat dan kepada masyarakat Papua pada saat ini bahwa untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat adat di tokoh Papua. Papua merupakan salah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang posisinya sangat strategis. Meskipun penduduknya tidak sebanyak Pulau Jawa,
yaitu hanya berjumlah 3.379.000.000 jiwa pada tahun 2019 menurut statistik. Akan tapi posisi strategis Papua dari segi politik itu sangat strategis. Kenapa? Karena Papua sering menjadi sering disorot oleh internasional, ya. Sering disorot oleh internasional. Baik buruknya, salah satu indikator baik atau buruknya reputasi Indonesia di mata nasional adalah bagaimana Indonesia memperlakukan Papua. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah di Indonesia itu terhadap masyarakat Papua. Sering sekali reputasi Indonesia itu jelek karena ada suatu di mata internasional, karena ada suatu kejadian atau boleh dibilang karena misalnya terkait dengan pelanggaran HAM yang ada di Papua. Terutama sekali isu yang paling sensitif pada saat ini adalah terkait dengan organisasi Papua Merdeka. Nah, maka dari itu Anies terkait dengan posisi strategis Papua sebagai corong Indonesia di mata internasional, maka dia melakukan kunjungan ke sana, dan pada hari ini yaitu tanggal 8 sampai 9 Desember dia akan melakukan beliau akan berada di Papua untuk bersilaturahmi, untuk berdiskusi terkait masalah-masalah kebangsaan. Ingat ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh timnya Anies bahwa tujuannya ke sana bukan untuk berkampanye. Ini hanya silaturahmi biasa dalam rangka memperkenalkan diri kepada masyarakat di sana bahwa Anies Baswedan akan mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem dan dideklarasikan pada tanggal 3 Oktober 2022. Artinya di sini kita harus memberikan apresiasi juga kepada masyarakat Papua yang telah menerima Anies Baswedan dengan baik, dengan hangat, karena sejauh ini kita mengenal Papua itu adalah sebagai salah satu daerah konflik di Indonesia yang sampai pada hari ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah pada saat ini. Siapa tahu dengan kemampuan komunikasi Anies yang baik, ya, seandainya Anies terpilih menjadi presiden di tahun 2024, siapa tahu permasalahan-permasalahan yang ada di Papua pada hari ini bisa diselesaikan nanti. Karena kebanyakan karena kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua, sehingga masih saja terjadi kekerasan pada hari ini. Banyak warga asli di sana maupun pendatang yang dibunuh secara keji oleh organisasi Papua Merdeka. Sehingga hal tersebut saya pikir untuk menyelesaikannya tidak bisa menyelesaikan kekerasan dengan kekerasan. Kekerasan harus diselesaikan dengan diplomasi. Sekali diplomasi tidak berhasil, lakukan diplomasi berikutnya sehingga sampai ditemukan titik permasalahan. Karena yang dibutuhkan Papua pada hari ini adalah bukan senjata, ya. Yang untuk menyelesaikan konflik di Papua pada hari ini bukan dengan mengirimkan senjata, dengan mengirimkan berapa per ton misalnya anggota TNI dan BRIMOB di sana untuk menyelesaikan masalah. Saya pikir tidak seperti itu. Oleh karena itu, kita berharap seandainya Anies Baswedan di kemudian hari terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua sehingga masyarakat Papua merasakan dirinya sebagai bagian dari NKRI. Karena mengakui atau tidak, masyarakat Papua itu kadang mereka merasa diri bukan bagian dari NKRI, sehingga ada keinginan sehingga di sana terbentuk organisasi Papua Merdeka dengan tujuan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya permasalahan seperti ini, kondisi seperti ini memerlukan diplomasi. Kita berharap dengan kemampuan diplomasi dan komunikasi Anies yang baik, yang santun, nanti permasalahan Papua akan bisa terselesaikan. Padahal ya, kebijakan di mata Presiden Joko Widodo pada hari ini, Papua itu sangat dispesialkan.
Ada ratusan bahkan ribuan triliun yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan yang ada di Papua. Akan tapi sampai pada hari ini kondisinya tidak jauh berbeda antara ketika kondisinya tidak jauh berbeda. Maksud saya dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Ada banyak warga sipil yang terbunuh secara sia-sia oleh organisasi Papua Merdeka, KKB kelompok atau pemerintah menyebutnya sebagai KKB kelompok kriminal bersenjata. Maka dari itu, sekali lagi untuk menyelesaikan permasalahan Papua ini dibutuhkan figur yang kuat, kepemimpinan yang kuat, yang hebat, sehingga permasalahan di Papua mampu diselesaikan oleh pemerintah pusat, sehingga reputasi Indonesia di mata internasional bisa baik dan tidak dianggap sebagai negara yang melanggar hak asasi manusia. Sekali lagi, selamat datang Pak Anies Baswedan di tanah Papua. Semoga mampu memberikan suasana yang hangat, yang dingin bagi masyarakat di sana. Dan di kemudian hari, seandainya Anda terpilih sebagai Presiden Indonesia, salah satu yang harus menjadi prioritas Anda adalah tanah Papua. Papua adalah kita. Papua adalah saudara kita. Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Silahkan berikan kritik yang sepedas-pedasnya untuk kebaikan kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.